Bapak sebenarnya bisa kami berikan 200 miliar. Ini total kami sekarang 103 miliar. Beliau sampaikan karena 2 tahun terakhir ini kualitas data Dapodi kita khusus untuk SMP dinilai sangat baik. Oleh karena itu saya mohon pertahankan ini dan tingkatkan. Sehingga kami kemarin melalui Zoom meeting sesungguhnya kami bisa berikan Lombok Timur untuk bidang SMP itu sampai 200 miliar. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sekolahnya pada tahun anggaran 2021 ini mendapatkan alokasi dan alokasi khusus atau DAK fisik. Kita sudah rampungkan kegiatan fisik ini meskipun mungkin di sekolah Bapak Ibu sebagian ada hal-hal yang tercecer tertinggal. Katakanlah ada pagar yang belum dibetulkan karena kemarin untuk masukkan material, kemudian ada grendel kunci yang kemudian lepas, pintu yang terbuka. Jangan khawatir, itu masih dalam tanggungan penyedia karena masa pemeliharaan terhadap bangunan fisik yang diselesaikan di bawah 1 miliar itu 6 bulan lamanya. Jadi ketika ada kerusakan sedikit sepanjang belum masa pemeliharaan ini selesai, itu masih menjadi tanggung jawab dari penyedia yang kita tunjuk. Jadi laporkan saja kepada kami terhadap hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, ini penting Bapak Ibu, dan saya mohon kerjasama kita ini satu badan. Kami di dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah ada di satuan pendidikan. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin belum pas terhadap pelaksanaan fisik, silakan konsolidasi internal. Sampaikan kepada kami, kepala bidang, ataupun PPK yang berkaitan dengan kegiatan itu. Jangan kemudian ini disampaikan di luar yang kecenderungannya adalah membuat persoalan ini menjadi bias. Betapa lelahnya kami Bapak dan Ibu melayani komplain dari masyarakat, apakah itu lembaga swadaya masyarakat, apakah itu aparat penegak hukum yang hanya karena mendengar dari luar yang informasinya tidak tuntas, kemudian itu menjadi informasi yang harus kami jelaskan. Lebih baik mekanisme itu di internal dulu, kita konsolidasi ke dalam pasti, karena ada jalan keluar yang memang harus kita lakukan. Mekanismenya sudah ada. Nah, sekarang akibat dari apa yang tersampaikan kemudian menjadi bias, sekarang ada riksus di salah satu sekolah, pemeriksaan khusus oleh aparat audit internal pemerintah daerah. Karena memang laporan itu masuk dan harus ditindaklanjuti. Nah, padahal sesungguhnya secara formal kami sudah jelaskan dan bisa dipahami, tetapi karena laporan itu sudah kadung masuk, maka Bupati perintahkan untuk riksus. Nah, ini mungkin yang banyak tidak dipahami oleh teman-teman ketika ada laporan yang masuk ke inspektorat, tetapi hal itu sesungguhnya bisa dijelaskan. Karena kalau laporan sudah masuk, mau tidak mau itu harus ada tindak lanjut pemeriksaan khusus. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di satuan pendidikan lain. Andai kata itu adalah hal yang bisa disampaikan kepada kami, karena ini masih dalam tahapan pelaksanaan. Masih dalam tahapan pelaksanaan. Artinya bargaining kami selaku pengelola kegiatan itu ada, karena belum seluruhnya anggaran terhadap penyedia itu dicairkan, sehingga kalau ada kekurangan, kerusakan di lapangan dalam masa pelaksanaan, itu mekanismenya masih dalam tanggung jawab penyedia, sehingga itu bisa diselesaikan.
sampaikan saja kepada kami sebelum pihak luar itu mengetahuinya. Karena bagi kita informasi terhadap sesuatu yang harus kita koreksi di lapangan itu penting dan segera harus kita respon. Karena hal ini selalu akan terjadi terutama pada kegiatan fisik. Kemudian untuk pembelajaran kita semua, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, untuk pelaksanaan kegiatan kita di tahun 2022, minggu ini seluruh kepala bidang pembinaan persekolahan, baik itu PAUD, SD maupun SMP, sedang finalisasi untuk kegiatan DAK tahun 2022. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa mulai lebih cepat. Kalau tahapan ini sudah selesai pada minggu ini, kami segera akan susun perencanaannya, kemudian insya Allah Januari kita bisa sudah laksanakan. Secara garis besar, saya belum bisa sampaikan sekolah mana yang akan mendapatkan alokasi 2022, karena prosesnya sedang. Kami belum approve ke sistem, sehingga itu belum bisa menjadi dasar dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022. Tetapi yang bisa saya sampaikan gambaran umum, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. DAK kita, seperti yang sudah pernah Tiang sampaikan di beberapa forum, dibandingkan dengan kondisi tahun ini, tahun 2021, kita memang naik sangat signifikan. Saya uraikan mulai dari TK PAUD. TK PAUD kita kenaikan alokasi anggarannya itu hampir 50% dari tahun 2021. Kemudian bidang sekolah dasar itu naik 265%, artinya hampir 3 kali lipat, dari 12 miliar menjadi 45 miliar. Kemudian bidang SMP yang tahun ini 32 miliar, tahun depan menjadi 54 miliar, artinya hampir naik 100%. Itu pun pada saat kemarin kami finalisasi melalui Zoom meeting, teman-teman di Direktorat SMP, Bapak sebenarnya bisa kami berikan 200 miliar. Ini total kami sekarang 103 miliar. Beliau sampaikan, karena 2 tahun terakhir ini kualitas data Dapodik kita khusus untuk SMP dinilai sangat baik. Oleh karena itu saya mohon pertahankan ini dan tingkatkan. Sehingga kami kemarin melalui Zoom meeting, sesungguhnya kami bisa berikan Lombok Timur untuk bidang SMP itu sampai 200 miliar. Tetapi saya bilang jangan, Pak Basuki, namanya Pak Basuki, karena kenaikan yang begitu frontal itu jangan-jangan membuat kita kesiapannya itu belum maksimal, sehingga kami mohon naiklah tetapi secara bertahap. Dan itu dibuktikan dari 32 miliar tahun ini kita menjadi posisi 54 miliar. Mudah-mudahan tahun 2023 beliau sampaikan kalau konsistensi Dapodik kita masih seperti yang sekarang 2 tahun ini, maka bukan tidak mungkin tahun depan kita juga akan bertambah lagi. Nah, saya mohon bantuan bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Ini bukan kami yang baik konsistensi datanya, tetapi Bapak Ibu sekalian, karena yang menginput data pokok pendidikan itu adalah satuan pendidikan. Dan ini saya sampaikan apresiasi Pak Basuki bahwa Lombok Timur konsisten menjaga Dapodik ini dalam 2 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan tahun ketiga, nanti keempat dan seterusnya itu bisa bertahan. Saya yakin itu bisa karena Bapak Ibu sudah membuktikannya di 2 tahun pertama ini. Nah, saya kembali kepada alokasi anggaran kita, Bapak Ibu. Saya bicara khusus mengenai bidang SMP yang tadi saya sampaikan dari 32 menjadi 54. Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang paling pokok terkait dengan DAK itu ada 2. Pertama adalah penuntasan untuk fisiknya, untuk sarananya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan digitalisasi sekolah. Dari 54 miliar itu, porsi TIK kita itu meningkat cukup drastis dari tahun ini. Pada porsi yang 54 itu
maka sekitar 10 miliar itu adalah TIK. Dulu hanya 3 miliar. Jadi naiknya 300% porsi itu, dari 3 menjadi 7. Dan itu Bapak Ibu nggih, dalam finalisasi kemarin, karena banyak fisik kawan-kawan di satuan pendidikan yang masih perlu kami support, kami inginkan sebenarnya TIK itu porsinya agak berkurang. Kami akan larikan ke fisik. Tetapi oleh kementerian dilarang keras. Bahkan setingkat Pak Dirjen itu tidak berani memberikan kebijakan karena itu aksesnya langsung kepada Mas Menteri. Jadi jumlah sekolah yang diidentifikasi mendapatkan TIK tahun ini, lokusnya sama sekali tidak boleh dirubah, volumenya tidak boleh dirubah. Itu tanggung jawab Menteri langsung. Sehingga teman-teman yang memfasilitasi diskusi kemarin angkat tangan, walaupun kenyataannya fisik kita itu juga masih membutuhkan support anggaran yang cukup besar. Itu porsinya, sehingga yang 10 miliar itu tidak bisa dikutak-katik. SMP masih lumayan. SD sebagai ilustrasi Bapak dan Ibu, dari 12 miliar tahun ini menjadi 45 miliar. Itu untuk fisik hanya 14 miliar. Yang 31 miliar itu untuk TIK. Padahal Bapak Ibu tahu sendiri, kalau SMP kita masih agak lega lah dengan kondisi sarana prasarana. Tapi SD tahun 2021 yang ambruk sendiri aja sudah 3. Belum lagi yang rusak parah yang harus kita tangani sebelum dia ambruk. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Karena tadi sama. Jadi TIK itu aksesnya langsung kepada Mas Menteri. Tidak bisa tidak. Jadi lokasi sekolah, volume TIK yang akan diadakan itu paku mati. Tidak bisa berubah. Nah, sehingga agak sedikit berbeda kebijakan DAK tahun ini. Kalau kemarin kita masih bisa sedikit berkolaborasi, sehingga kemarin yang seharusnya sekian sekolah yang dapat, karena kita kurangi, kemudian daftar antrinya bisa masuk sebagian besar, mendapatkan porsi juga, yang sekarang tidak bisa. Sehingga saya ingin sampaikan kepada kita semua, ketika nanti finalisasi ini sudah selesai, kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu tanpa mengurangi dan tanpa menambah. Seperti itulah kondisinya. Kami tidak bisa berkolaborasi lebih dari apa yang ada porsinya dari sana tahun 2022 nanti. Nah, terkait dengan penuntasan Bapak Ibu, Kementerian menekankan bahwa bagi sekolah yang memang sudah masuk list dan mendapatkan seluruh menu yang memang disajikan di dalam Dapodik Bapak Ibu itu akan terpenuhi semua, maka saya mohon yang bersangkutan juga jangan kaget ketika menu itu membanjiri satu sekolah. Tetapi bagi sekolah yang lain yang melihat kondisi itu juga saya mohon untuk jangan iri. Kenapa? Karena teman-teman kementerian itu menyampaikan, saya tadinya meminta misalnya ada satu sekolah yang dapat menu lab IPA, lab TIK, UKS, perpustakaan, rumah dinas, lengkap. Saya mau ambil 3 menu ini untuk dikasih ke sekolah lain supaya prinsip pemerataan itu ada. Tetapi apa yang beliau katakan tidak bisa Pak Kadis. Silahkan Pak Kadis berargumentasi dengan kondisi lapangan, tetapi kondisi Dapodiknya seperti ini. Karena prinsip kita penuntasan, maka saya harus berikan semua. Selesai tahun ini, kemudian 5 tahun tidak boleh dapat lagi. Nah, itu prinsipnya penuntasan. Ketika saya menawar seperti tadi, misalnya menu TIK, lab TIK, lab IPA, alihkan ke tempat lain yang belum ada sama sekali, tidak bisa. Itu nanti akan mengurangi konsistensi kita.
dari kementerian dengan prinsip penuntasan. Sudahlah Pak Kadis tuntaskan itu, sekolah ini sudah nggak akan dapat lagi 5 tahun yang akan datang, gantian ke sekolah lain. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sebelum kami sampaikan nanti, barangkali Bapak Ibu sekalian nanti melihat satu sekolah yang memang belum ada komponen-komponen tadi, kemudian itu dipenuhi sekaligus, maka jangan menjadikan itu sesuatu yang membuat kita, loh kenapa kok Pak Kadis ngasih semua. Tidak, itu bukan saya, tetapi sistem yang memang mengharuskan seperti itu. Sehingga prinsip kita penuntasan, bagi yang belum tuntas ya tunggu giliran untuk dituntaskan. Kira-kira begitu.